Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini kita akan coba belajar yang namanya jalan pintas atau shortcut untuk menaklukkan tes bahasa Inggris untuk berbagai keperluan tentunya. Misalnya tes TOEFL atau tes untuk kualifikasi pekerjaan-pekerjaan tertentu. Here we go. Kami hanya menyarankan bahwa shortcut ini digunakan jika Anda tidak punya cukup waktu untuk belajar dan jika soalnya terlalu banyak sementara waktu yang disediakan sangat sedikit. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang shortcut yang terkait dengan conditional sentence. Nanti di googling saja apa conditional sentence. Tapi untuk sementara conditional sentence itu adalah untuk menyatakan sebab akibat dan pengandaian. Kemudian kita juga akan belajar tentang causative, ini tentang bagaimana atau pola kalimat untuk membuat, menyuruh, atau memfasilitasi orang lain melakukan sesuatu. Dan take question, untuk mengonfirmasi atau meminta persetujuan. Dan who dan whom yang sementara ini kita artikan sebagai tanda kutip yang, oke? Serta because dan because of, yang dua-duanya artinya karena, tapi seringkali dalam pengerjaan soal itu sengaja didesain untuk mengecoh kita ya. Jadi kita harus tahu beda antara because dan because of. Baik, shortcut yang pertama terkait dengan conditional sentence. Ada dua hal penting yang harus kita kuasai di sini ya. Yang pertama, kita harus bisa membedakan antara kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan kata kerja ketiga. Oke, misalnya kata kerja pertama itu give, kata kerja keduanya gave, kata kerja ketiganya given. Atau contoh lain, kata kerja pertama go, kata kerja keduanya went, kata kerja ketiganya gone. Setelah kita bisa membedakan kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan kata kerja ketiga, kita perlu mengetahui bahwa conditional sentence itu ada 3 tipe ya. Dihafal saja 3 tipe ini ya, itu yang ada dalam kotak itu ya. Nggak banyak kok. Misalnya tipe pertama, if you give me money, I will go. Ya, kita menggunakan kata kerja pertama di situ. Tipe kedua, if you gave me money, I would go. Kita menggunakan kata kerja kedua di situ ya. Yang ketiga, kita menggunakan kata kerja ketiga di sini. If you had given me money, I would have gone. Jika ini sudah bisa dihafal, di luar kepala, maka soal-soal yang terkait dengan conditional sentence itu kemungkinan besar kita bisa kerjakan dengan waktu yang cepat tanpa perlu membaca atau tanpa perlu membaca secara lengkap atau tanpa perlu mengetahui makna secara keseluruhan. Misalnya soal nomor 2, if Paula bla 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 with us, she would have enjoyed. Ini langsung terekam. Oh, ini kata kerja, ini tipe ketiga, would have enjoyed. Oke, berarti dia harus menggunakan had plus kata kerja ketiga. Oke. Jadi nomor 2 itu if Paula bla bla bla, jawabannya yang benar adalah C ya, had come. Atau dia sama dengan ya, had given pada contoh ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi setelah kita bisa membedakan kata kerja pertama, kedua, ketiga, dan setelah kita bisa menghafal tipe conditional sentence, soal nomor 3 itu, soalnya tidak urut ya. If it bla 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 snow, will play outside. Kita langsung tahu bahwa ini adalah tipe 1 pada conditional sentence ya. Jadi kita harus menggunakan kata kerja pertama atau yang separalel dengan itu. Jadi jawabannya bukan A, bukan C, bukan D, melainkan B, doesn't. Oke? Sesederhana itu sebenarnya. Shortcut yang kedua terkait dengan causative atau bentuk kalimat yang digunakan untuk meminta, menyuruh, memfasilitasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Ditandai dengan kata have ya, atau kata get biasanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa membedakan antara person, orang, dan sesuatu yang non-person, sesuatu yang di luar orang atau benda. Lihat contoh kalimatnya. Misalnya, I had Noah ini orang ya, write the letter. Write-nya itu kata kerja base namanya ya, kata kerja yang
ya kata kerja pertama yang tanpa penambahan s, tanpa penambahan apa-apa gitu ya. Jadi I have Noah write the letter. Saya meminta Noah menulis surat itu. Oke, have plus person ya. Have plus Noah. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, have plus thing atau have plus non person tadi ya. Misalnya I have the letter written. Ya. Jadi jika have plus thing itu menjadi diikuti oleh kata kerja ketiga. I have the letter written. Saya meminta agar surat itu ditulis ya oleh orang lain. Itu artinya. Oke. Nah, simpelnya jika have diikuti oleh orang, maka dia diikuti oleh kata kerja pertama tanpa embel-embel s ya. Jika have diikuti oleh kata benda, maka nanti dia diikuti oleh kata kerja ketiga. Biar konkret kita lihat soal nomor 5. Alice had her big sister. Big sister di sini adalah person, adalah orang. Karena dia orang, dia harus diikuti oleh kata kerja pertama atau base tanpa embel-embel s, tanpa penambahan s ya. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah B. Oke. Yang keenam, soal nomor 6 maksudnya, the doctor said it is time to have your temperature. Your temperature ini bukan orang ya. Ini adalah thing. Karena dia bukan orang, dia harus diikuti oleh kata kerja ketiga. Mana nih? Antara A, B, C, dan D, kata kerja ketiga. Betul, kata kerja ketiga adalah B, taken. Shortcut yang ketiga terkait dengan type question, ini untuk meminta informasi, untuk konfirmasi, dan atau meminta persetujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada aturan jika kalimatnya adalah kalimat positif, maka type question-nya menjadi negatif nanti ya. Atau sebaliknya jika kalimatnya negatif, maka tag question-nya adalah positif. Jangan bingung dulu. Nanti lihat yang dalam kotak biru ya. Oke. Pasangan ini pasangan-pasangannya. Oke. Mari biar lebih konkret kita lihat soal nomor 9. Let's go out for lunch. Let us. Let's itu pasangannya shall we gitu ya. Oke, jadi let's go out for lunch, jawabannya adalah shall we. Oke. Kalau artinya kira-kira let's go out for lunch, shall we? Ini minta persetujuan ya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, bagaimana jika kita pergi makan siang sekarang? Kira-kira begitu. Okay, let's go to question number 10. Today's weather isn't as hot as it was last week. Hati-hati ya, ini kalimat negatif ya. Jadi kalimat negatif, nanti question tag-nya adalah positif. Ini kalimat intinya menggunakan isn't ya. Today's weather isn't, is not. Maka question tag-nya adalah is it. Ya, benar ya. Nomor pilihannya adalah yang tepat adalah D untuk nomor 10. Kemudian yang nomor 11, she has submitted her assignment. Oke. Ini kalimat positif atau negatif? Positif ya. Kata bantunya has submitted. Karena ini kalimat positif, maka tag question-nya adalah negatif. Jawaban yang benar adalah betul. A. Hasn't she. Shortcut yang keempat adalah who dan whom ya. Biasanya kalau dalam pembelajaran grammar itu dibahas pada adjective clause. Nanti lagi-lagi googling saja. Oke. Kita buat menjadi sederhana. Kalau who dan whom itu bedanya, yang pertama kalau who itu diikuti oleh kata kerja. Oke. Sedangkan whom diikuti oleh subjek. Ya, misalnya who diikuti oleh kata kerja who was, who thought. Ini salah ini tulisannya ya. Harusnya T-H-O-U-G-H-T. Thought ya, who thought ya. Sorry, al-insanu mahalul khoto' wan nisyan kata orang-orang kami ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Mohon maaf. Jadi sederhananya who diikuti oleh kata kerja, sedangkan whom diikuti oleh subjek. Oke.
Hanya itu. Kita lihat misalnya contoh soal nomor 12. John was the only native speaker bla 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 I met. I ini adalah subjek. Maka jawabannya adalah whom ya, karena whom diikuti oleh subjek. Excellent. Yang soal nomor 13, do you know the man bla 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 spoke? Spoke ini subjek atau verb? Verb, ya. Karena dia verb, maka who, ya benar, C. Oke? Ya. Sederhana. Shortcut yang kelima terkait dengan perbedaan antara because dan because of. Sini cukup sederhana, kita hanya perlu membedakan antara clause dan phrase. Clause itu ada subjek, ada predikatnya ya, atau kata kerja. Misalnya, I love Allah, I adalah subjek, love adalah kata kerja atau predikatnya. Di luar itu, jika tidak ada kata kerjanya, maka hampir pasti itu berupa phrase. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, because itu diikuti oleh clause. Misalnya, because I love Allah. Ya. Sedangkan because of diikuti oleh phrase. Misalnya, because of Allah. Oke? Sederhana. Oke, mari kita lihat contoh soal nomor 24. Maria moved from the country bla 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 the political situation. Political situation ini adalah phrase karena dia tidak ada kata kerjanya. Ya, dia bukan clause. Jadi, karena dia phrase kita menggunakan because of. Jawaban yang tepat adalah D. Oke. Soal nomor 25, Fatih didn't come on time to the class. Bla bla bla, the bus was late. Lihat, the bus was late ini adalah clause atau phrase? Betul, ini adalah clause ya. Ini subjeknya the bus, verbnya adalah was, ya, complementnya adalah late. Jadi ini intinya adalah clause, karena dia clause, dia menggunakan because. Jadi soal nomor 25, Fatih didn't come on time to the class, bla bla bla, the bus was late. Jawaban yang tepat adalah D, because. Oke. Jadi itu beda antara because dan because of. Because diikuti oleh clause dan because of diikuti oleh phrase. Ya. Baik, sekian untuk sesi kali ini. Kami harus memberikan kredit bahwa soal-soal yang kami gunakan dalam sesi ini kami adaptasi dari beberapa buku sebagaimana yang terlihat di layar. Oke. Dan untuk versi lengkap dari soal-soal yang disajikan dalam shortcut bisa dilihat pada buku English Grammar for Tadris Bahasa Inggris. Semoga bermanfaat, tetap belajar, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.